Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Zaki Mahfuza dengan NIM 2212555 dari MPI 3B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah dari perencanaan pendidikan yang bertemakan aspek-aspek dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sistem yang berada di lingkungan masyarakat yang merupakan institusi sosial untuk saling berinteraksi antara individu dan anggota masyarakat. Interaksi yang terjadi dalam masyarakat akan menciptakan pengaruh dalam sistem yang akan diterapkan. Maka dari itu, perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan sebagai bentuk realisasi dari perencanaan berupa materi, metode, cepat atau lambatnya terhadap sistem yang diterapkan di kalangan masyarakat. Sebelum kita masuk ke dalam satu materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang apa sih yang dinamakan dengan perencanaan pendidikan. Menurut Profesor Dr. Yusuf Enoch, perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya, serta menyeluruh suatu negara. Di dalam perencanaan pendidikan itu sendiri, ada beberapa aspek penting yang harus diperhitungkan guna menciptakan perencanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Apa saja sih aspek-aspek yang harus ada dalam perencanaan pendidikan? Ada 4 aspek dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama ada aspek pedagogik, yang kedua ada aspek sosiologis, dan yang ketiga ada aspek demografis, dan yang keempat ada aspek ekonomis. Oke, kita masuk ke dalam aspek yang pertama. Aspek yang pertama yaitu aspek pedagogik. Menurut Langifit pada tahun 1980 dalam buku Uyo Sadullah yang berjudul Pedagogik atau Ilmu Mendidik. Pedagogik berasal dari kata Yunani kuno yang terdiri dari 2 kata, yaitu paedos yang berarti anak laki-laki dan agogos yang berarti mengantar atau membimbing. Jadi, pedagogik secara harfiah berarti membantu anak laki-laki pada zaman Yunani kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak-anak majikannya ke sekolah. Kemudian, secara kiasan, pedagogik ialah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Dan menurut Profesor Dr. J. Hong Field asal Belanda, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas-tugas dalam hidupnya. Jadi, pedagogik adalah ilmu tentang mendidik anak. Kemudian dikutip dalam buku Teori dan Konsep Pedagogik oleh Diana Widi Rahmawati, pedagogik adalah metode, praktik, dan cara untuk mengajarkan anak-anak. Dengan begitu, anak-anak mampu berpikir dengan cepat serta menyelesaikan masalah secara mandiri. Dalam aspek pedagogik, ada beberapa tujuan di dalamnya. Menurut jurnal berjudul Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar oleh Diah Novita Purwandari, pedagogik itu memiliki 6 tujuan. Yang pertama yaitu memahami peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran, menjadikan siswa lebih dewasa, melatih anak-anak agar dapat mencari jalan keluar ketika menghadapi suatu masalah. Lanjut, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Setelah itu, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Aspek-aspek dalam pedagogik. Yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik. Seorang pendidik harus menguasai karakteristik peserta didiknya seperti apa, guna mengetahui metode seperti apa yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Misalkan, peserta didiknya adalah kelas 1 SD, maka di sela-sela pembelajaran itu harus diselingi dengan bernyanyi atau bermain. Yang kedua yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Seorang pendidik harus menyampaikan secara sederhana tentang konten materinya kepada siswa-siswanya. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Seorang pendidik harus mengembangkan dan mengaplikasikan kurikulum yang sudah ditetapkan di satu sekolah tersebut. Dan yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran yang mendidik. Seorang pendidik harus memberikan kegiatan pembelajaran di mana pembelajaran tersebut bukan hanya mendapatkan pengetahuan akan tetapi mampu mendidik para peserta didiknya. Yang kelima yaitu komunikasi dengan peserta didik.
Maksud dari komunikasi dengan peserta didik yaitu seorang guru menyampaikan materinya dan setelah itu mereka pun bertanya kepada siswa-siswanya dengan meningkatkan komunikasi pendidik kepada siswa-siswanya tanpa mengurangi rasa kesopanan. Evaluasi belajar. Setiap setelah belajar, maka seorang pendidik harus melakukan evaluasi dalam pembelajaran tersebut. Yang ketujuh yaitu ada pengembangan potensi peserta didik. Dalam peserta didik pasti memiliki potensi-potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu seorang pendidik harus mengembangkan potensi-potensi dan menggali potensi tersebut yang ada dalam diri peserta didik tersebut. Manfaat pedagogik bagi dunia pendidikan. Yang pertama yaitu membantu murid-murid dalam mempertanyakan dan menantang dominasi. Yang kedua yaitu mengembangkan kepribadian anak agar lebih baik. Yang ketiga yaitu anak-anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan. Yang keempat yaitu memanusiakan manusia. Adapun fungsi-fungsi dalam pedagogik, yang pertama, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak. Yang kedua, mengenal diri sendiri. Yang ketiga, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Yang keempat, yaitu untuk memahami fenomena pendidikan secara sistematis. Aspek yang kedua yaitu aspek sosiologis. Pengertian sosiologis menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada beberapa perbedaan pengertian sosiologis menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, bahwa aspek sosiologis adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Dan yang kedua, menurut Dr. Andes Ari Hagunawan, bahwa aspek sosiologis adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis. Dan yang ketiga yaitu menurut H.P. Fairchild, yaitu aspek sosiologis adalah yang diterapkan untuk memecahkan masalah dalam pendidikan yang fundamental. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menerapkan aspek sosiologis, yaitu yang pertama adat istiadat, yang kedua yaitu agama, yang ketiga tingkah laku kelompok, yang keempat sebab dan akibat perubahan lingkungan, yang keenam kehidupan masyarakat, dan yang ketujuh adalah perkembangan teknologi. Adapun tujuan sosiologi pendidikan, menurut buku pengantar sosiologi pendidikan pada tahun 2011 oleh Zainuddin Maliki, ada 6 tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan. Dengan adanya sosiologi ini dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan tersebut yang bersifat sosial. Kemudian ada yang kedua, menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Yang ketiga, mempelajari tingkah laku sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Yang keempat yaitu menganalisis proses sosialisasi baik dalam keluarga, pendidikan, dan juga masyarakat. Yang kelima yaitu ada menganalisis interaksi sosial di sekolah serta antara sekolah dengan masyarakat. Yang selanjutnya yang keenam yaitu menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Ruang lingkup yang terdapat di sosiologi pendidikan pun ada 4. Menurut Febriarto pada tahun 1990 dalam bukunya halaman 6, yaitu ada 4 ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan ditinjau dari sudut orientasi sosial yang bersifat umum. Yang kedua yaitu masalah proses sosialisasi anak. Yang ketiga yaitu kehidupan dan kebudayaan sekolah. Yang terakhir yang keempat yaitu pendidikan ditinjau dari sudut hubungan antara pribadi. Ciri-ciri dari sosiologis pendidikan itu ada 4. Yang pertama ada empiris, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada kumulatif, dan yang keempat ada non-etis. Empiris bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Teoritis, ciri selanjutnya adalah teoritis, di mana terdapat peningkatan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam kurun waktu yang lama dan dapat diwariskan kepada generasi yang lebih muda. Yang ketiga itu ada kumulatif.
Kumulatif hadir sebagai akibat dari pencapaian terus-menerus sebagai konsekuensi dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan ini tentu dimaksudkan kepada perubahan yang lebih baik. Dan yang keempat, yang terakhir ada non-etis. Ciri sosiologis pendidikan ini menceritakan secara apa adanya tentang masyarakat termasuk individu yang tinggal di dalamnya tanpa menilai apakah hal tersebut baik atau buruk. Selanjutnya yaitu aspek yang ketiga, yaitu aspek demografis. Apa sih yang dimaksud dengan aspek demografis? Demografis secara etimologi kebahasaan berasal dari bahasa Latin, yaitu kata demographie, terdiri dari dua kata, yaitu demos dan grapien. Demos artinya penduduk dan grapien berarti catatan, bahasan tentang sesuatu. Secara etimologi, makna demografis juga adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Secara epistemologi, berdasarkan ilmu pengetahuan, pengertian demografis tidak sesederhana seperti dalam pengertian etimologi. Kata demografis diberi makna lebih spesifik tentang penduduk. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor demografis dalam perencanaan pendidikan, yaitu terdiri dari 4 faktor. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua pekerjaan dan pendidikan, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat adalah usia. Selanjutnya yaitu ada pengaruh-pengaruh aspek demografis, yaitu ada 5 pengaruhnya. Yang pertama yaitu pengaruh perkembangan kependudukan. Di dalam pengaruh perkembangan kependudukan ini, ada 4 masalah kependudukan yang perlu diperhatikan oleh perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, laju pertambahan penduduk yang masih terlalu cepat. Yang kedua yaitu distribusi penduduk yang tidak merata. Yang ketiga yaitu keadaan piramida penduduk usia muda. Yang keempat yaitu mobilitas dinamika penduduk yang tinggi. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu pengaruh pertambahan penduduk secara tidak langsung terhadap pendidikan. Maksudnya apa? Pengaruh tidak langsung pertambahan penduduk terhadap perencanaan pendidikan adalah menyangkut pengaruh dinamika kependudukan menebus semua sektor perencanaan ekonomi dan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, komunikasi, pertanian, hukum, pertahanan, dan lain sebagainya. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh perkembangan penduduk terhadap pencapaian sasaran siswa, yaitu sekitar tahun 60-an, perencanaan pendidikan di banyak negara sibuk menghitung dan menetapkan sasaran mengenai presentasi penduduk yang bersekolah SD sampai perguruan tinggi dan yang melek huruf, perbandingan siswa dengan guru, dengan ruang belajar, dan lain sebagainya. Pengaruh yang keempat yaitu pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap peningkatan mutu pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang cepat memperbesar arus kelompok usia sekolah yang memiliki sistem pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu pemerataan kesempatan belajar. Hasil kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan yang merata dan baik merupakan salah satu persyaratan untuk suksesnya suatu usaha pembatas pertambahan penduduk. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan dari ilmu demografis dalam pendidikan. Ilmu demografis digunakan oleh para ahli umumnya terdiri dari 4 tujuan pokok. Yang pertama yaitu mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu, yaitu dengan cara mengukur distribusi kesempatan tenaga kerja, distribusi persebaran penduduk, dan merencanakan lokasi sekolah. Yang kedua yaitu tujuannya menjelaskan pertumbuhan penduduk masa lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, keamanan, dan fungsi organisasi sosial. Selanjutnya yaitu tujuan yang keempat yaitu mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang dan mempelajari cara mengatasi kemungkinan konsekuensinya. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek yang keempat yaitu aspek ekonomis. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomis? Ekonomis pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan
untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat menghasilkan ekonomi. Selanjutnya yaitu apa saja sih aspek-aspek yang berada di aspek ekonomis itu sendiri. Yang pertama yaitu permasalahan ekonomi. Aspek ekonomis biasanya bersangkutan dengan masalah alokasi sumber-sumber yang terbatas pada pemakai atau pengguna sehingga memenuhi berbagai kebutuhan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan sebagai alat dan kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pendorong bagi pembangunan pendidikan, yaitu yang pertama, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Sebab dapat meningkatkan kondisi materi dan psikologis dalam kehidupan masyarakat agar dapat memberikan pendidikan kepada anggota keluarganya dengan pendidikan yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menuntut persyaratan keahlian dan keterampilan yang lebih tinggi dari setiap orang yang terlibat dalam proses ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan alternatif alat-alat kebijakan ekonomi. Ciri khas yang dimiliki oleh alat-alat kebijakan pada ekonomi ialah bahwa semua memerlukan pembiayaan termasuk untuk pembangunan sistem pendidikan. Yang keempat yaitu ada biaya keuntungan. Karena investasi pendidikan tidak terlihat secara bebas, tetapi tersembunyi dalam diri peserta didik atau tenaga kerja, maka keuntungan pendidikan sangat sukar untuk dilihat secara langsung. Yang kelima yaitu biaya pendidikan. Biaya pendidikan untuk jalur formal pada garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya pembangunan atau capital cost dan biaya rutin atau recurrent cost. Dan yang keenam yaitu pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan tujuan-tujuan lain pada kebijakan ekonomi. Pendidikan memberikan sumbangan bagi peningkatan produksi juga berarti membantu pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya ahli ekonomi dan pembuatan kebijaksanaan ekonomi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.